Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Sejarah Aliran Psikologi, akan mempresentasikan dua materi, yaitu psikologi budaya dan psikologi positif. Saya beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Firdaus, saudari saya Aldila Winati Putri, saudari saya Humaira Nur Rahmadani, dan Alia Mustika Maharani. Materi yang pertama adalah materi psikologi budaya yang akan dijelaskan oleh saudari Aldila. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi yang berorientasi pada budaya. Yang pertama, psikologi dan budaya. Pada umumnya manusia terlahir dan dibesarkan dari budaya tertentu yang menyebabkan perbedaan karakteristik psikologi dan kepribadian yang juga berbeda. Menurut Schult and Schult 2005, budaya dan perilaku meyakini bahwa kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Berner, seperti dikutip Staley 2003. Kepribadian seseorang dengan segala keunikannya terbentuk karena satu faktor budaya. Pada awal pembentukan psikologi mandiri, Wilhelm Wundt telah menyebutkan bahwa perlunya psikologi yang memperhatikan budaya, culture psychology. Pandangan mengenai adanya pertimbangan budaya dalam membangun psikologi memang terdapat beberapa di kalangan pakar psikologi. Berry, Portingan, Segel, dan Dasen 2002 menyebutkan tiga pandangan yang satu sama lain ini memiliki perbedaan, yaitu absolutisme, relativisme, universalisme. Next. Yang selanjutnya yaitu latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi pada budaya. Aspek budaya dalam membangun psikologi muncul setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai tahun 1945. American Psychology mulai diajarkan dan disebarluaskan oleh lulusannya ke seluruh dunia. Awal mula munculnya psikologi dan budaya dari psikologi Amerika yang dianggap universal, digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena psikologi yang terjadi di negara-negara lainnya selain Amerika. Shelley 2003, sebagian pakar psikologi di Amerika telah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label variabel budaya, sudah mulai dijadikan sebagai variabel penelitian. Mereka melakukan penelitian di berbagai belahan dunia dengan tujuan untuk memperkuat universitas teori-teori yang ada. Para pakar psikologi mengatakan dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya, cross-cultural psychologist. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah psikologi yang berorientasi budaya yang akan dipaparkan oleh saudari Nur Rahmadina. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu psikologi yang berorientasi budaya yang mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Pada tahun 1966 dilaksanakan konferensi di Nigeria. Puncaknya pada tahun 1972 dibentuk The International Association for Cross-Cultural Psychology. Tokoh-tokoh psikologi lintas budaya antara lain John Wilbury dari Kanada, Jerome Bruner dari Amerika Serikat, Gustav Jahoda dari Skotlandia, Harry Tiandris dari Amerika Serikat, dan Yves Poortine dari Belanda. Adapun pengertian dan tujuan, psikologi lintas budaya diartikan sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan fungsi psikologis individu di berbagai kelompok budaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, dan tentang perubahan pada variabel-variabel tersebut. Menurut Berry, Portinga, Segal, dan Dasen 2002, tujuan utama dari psikologi lintas budaya ini adalah yang pertama, menguji kemampuan generalisasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada.
Kedua, mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya yang selama ini tidak diketahui. Yang terakhir, mencoba mengintegrasikan hasil-hasil penelitian lintas budaya dengan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada sehingga menghasilkan psikologi yang universal. Next. Adapun metode penelitiannya, itu ada dua pendekatan dalam psikologi lintas budaya, yaitu ending approach seperti mempelajari perilaku dari dalam sistem. Hanya menguji satu budaya, peneliti tidak membuat struktur kriteria tergantung pada karakteristik internal. Sedangkan etik approach mempelajari perilaku dari luar sistem, menguji banyak budaya dan membandingkannya. Peneliti membuat struktur dan kriteria yang dipakai bersifat pasti dan universal. Yang kedua yaitu psikologi budaya. Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu atau interdisciplinary subfield. Lepner 2011. Dari ilmu psikologi ada nama Jerome Dunner, dari ilmu antropologi ada Richard Osweider, dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky, Schweider, dan Sullivan 1993. Sally 2003. Jerome Seymour Brunei 1915 sampai 2016 yang lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Psikologi dianggapnya sebagai ilmu yang pusat perhatiannya adalah makna atau proses pembentukan makna, sedangkan makna adalah produk budaya. Hilles 1966. Next. Yang ketiga itu psikologi ingenius. Psikologi ingenius merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Kim dan Berry 1993 menyebutkan 6 asumsi penting dalam penelitian strategi psikologi ingenius. Yang pertama itu psikologi ingenius menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks, baik konteks ekologis, budaya, politik, ataupun sejarah. Yang kedua, psikologi ingenius bukanlah studi tentang suku-suku terasing, melainkan studi tentang perlunya setiap konteks budaya meningkatkan pemahaman ingenius mengenai dirinya sendiri. Ketiga, dalam suatu konteks budaya tertentu, boleh jadi terdapat berbagai perspektif yang diyakini hanya oleh sebagian kelompok saja. Yang keempat, menerima psikologi ingenius tidak dengan serta-merta menafikan metode-metode yang selama ini dipakai. Psikologi ingenius merupakan bagian dari psikologi ilmiah yang akan menggunakan suatu metode dengan mempertimbangkan relevansinya. Yang terakhir, tidak boleh mempunyai pandangan bahwa suatu perspektif lebih superior dibanding yang lainnya. Perkembangan psikologi ingenius yaitu cikal bakal psikologi ingenius juga terdapat di beberapa negara lainnya. Selain negara Filipina, Kim, Berry, dan Kwang dalam pengantar buku editorialnya menyebutkan bahwa psikologi ingenius juga sudah muncul di beberapa negara lainnya seperti Australia oleh Yasuka Shima, di Kamerun oleh Bame Samenang, di Kanada oleh John Berry dan John Adyar, dan di Kolombia oleh Ruben Ardili, dan lain-lain. Next. Adapun perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi ingenius, yaitu yang pertama tujuan, ruang lingkup, dan fokus, seperti pada tabel di bawah, dan ada juga orientasi teoritis seperti pada tabel di bawah. Next. Dan yang terakhir yaitu perspektif metodologis, yaitu perbandingannya seperti pada tabel di bawah. Oke, sekian saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah materi tentang psikologi budaya yang dijelaskan oleh Saudari Aldila dan Saudari Humaira Nur Rahmadin. Selanjutnya adalah psikologi positif. Untuk psikologi positif
sendiri kami memiliki beberapa sumber atau beberapa materi yang akan kita bahas. Bagaimana dengan Saudari Alia Mustika? Belum di accept yang di laptop, tapi kalau nggak bisa di HP mau saja di sini. Baik, materi yang pertama adalah tujuan dan fokus penelitian psikologi positif yang akan dijelaskan oleh Saudari Alia Mustika Maharani. Dengan ini dipersilakan. Bagaimana dengan Saudari Alia Mustika? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Nah, tujuan positif psikologi positif tersebut tiada lain untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam kehidupan menurut Seligman tahun 2022, atau untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Menurut Froh tahun 2004. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi positif sendiri meliputi penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, penelitian terhadap sifat-sifat positif seseorang, dan penelitian terhadap institusi yang memungkinkan munculnya pengalaman dan sifat positif. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Haveron dan Boniwell tahun 2011 yang menyampaikan bahwa fokus penelitian psikologi positif terhadap 3 pengalaman positif di masa lalu, menurut Welbeck dan Satisfaction, sekarang happiness dan flow, dan masa yang akan datang, optimisme dan hope, baik pada tingkatan subjektif, individual, atau kelompok yang lebih besar. Selanjutnya, yang pertama itu, dan selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi positif. Yang pertama ada Martin E. P. Seligman tahun 1942 sampai sekarang. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka berdua mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar, mempresentasikannya dalam berbagai konferensi, serta melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good karakter, baik pada ilmu psikiatri, filsafat, psikologi, dan lain-lain. Dalam menetapkan suatu kekuatan karakter, Peterson dan Seligman menggunakan 10 kriteria berikut. Yang pertama itu, ada kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kehidupan yang baik, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, selanjutnya ada kekuatan karakter tersebut pada diri sendiri harus bernilai secara moral. Yang selanjutnya ada kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seseorang tidak berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya harus bisa dicarikan kata atau frase yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Selanjutnya ada kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. Yang selanjutnya, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu.
Selanjutnya ada kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata maupun imajinasi. Selanjutnya, walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter, tapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada sebaliknya dari kriteria sebelumnya. Juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Nah, yang selanjutnya ada terdapat institusi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. Nah, selanjutnya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya oleh Saudari Alia Mustika Maharani. Selanjutnya adalah materi klasifikasi karakter strength yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Menurut Seligman dan Peterson, kemudian menyusun beberapa nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif, yang biasa disebut dengan value induction. Iya, menurutnya Peterson dan Seligman, terdapat 24 karakter yang bersifat tidak eksklusif dan terbagi nilai keutamaan virtue, yaitu wisdom and knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendence. Yang pertama adalah wisdom and knowledge. Kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. Yang pertama itu terbagi menjadi 5, creativity, curiosity, judgment, love and learning, dan perspektif. Untuk deskripsinya, untuk creativity, kemampuan berpikir dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Untuk selengkapnya bisa dilihat di tabel di bawah. Selanjutnya adalah temperance, kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya. Untuk karakternya sendiri ada 4, yaitu forgiveness, humility, prudence, dan self-regulation. Deskripsi untuk forgiveness yaitu memaafkan orang yang pernah berbuat salah, menerima kekurangan orang lain, tidak menjadi pendendam, dan memberikan kesempatan kedua. Selanjutnya adalah justice, kekuatan dalam membangun komunitas kehidupan yang sehat. Untuk karakternya sendiri ada 3, teamwork, fairness, dan leadership. Untuk deskripsinya saya hanya mengambil teamwork, yaitu mampu bekerja dengan baik dalam sebuah kelompok, loyal, dan memberikan kontribusi. Selanjutnya bisa dilihat dari tabel berikut. Dan yang selanjutnya adalah courage, yaitu kekuatan emosi untuk mencapai apa yang diinginkan, walaupun menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Untuk karakternya sendiri ada 4, yaitu bravery, perseverance, honesty, dan self. Untuk bravery, yaitu deskripsinya tidak takut menghadapi kesulitan, rasa takut, ataupun ancaman yang ada di hadapan. Nah, yang kelima adalah humanity, kekuatan interpersonal untuk selalu cenderung dan berteman dengan orang lain. Untuk karakternya sendiri ada 3, love, kindness, dan social intelligence. Untuk love sendiri deskripsinya menganggap penting hubungan dekat dengan orang lain dan menjalani hubungan dekat dengan orang lain. Dan untuk selengkapnya ada di deskripsi. Dan selanjutnya adalah transcendence, kekuatan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna. Untuk karakternya sendiri ada appreciation of beauty and excellence, gratitude, hope, humor, dan spirituality. Untuk deskripsinya sendiri saya akan membacakan spirituality, yaitu memiliki keyakinan terhadap makna dan tujuan yang lebih besar, mengetahui makna hidupnya. Selanjutnya adalah tokoh Mihaly Csikszentmihalyi 1934 sampai sekarang. Menurutnya itu kebahagiaan. Mihaly memiliki perhatian lebih terhadap topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Dia menulis Flow, The Psychology of Engagement with Everyday Life. Di Mihaly menyebutkan 2 strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama itu kita harus berusaha membuat kondisi-kondisi eksternal sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Kedua, kualitas hidup juga bisa ditingkatkan dengan mengubah bagaimana kita mengalami kondisi eksternal sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Selanjutnya ialah kebahagiaan. Bagi Mihaly, agar tidak cemas dan depresi dalam mengupayakan kebahagiaan tersebut, kita harus independen dan tidak terlalu terbebani serta memberi perhatian lebih terhadap reward dan punishment. Untuk mencapai kemandirian tersebut, a person has to learn to provide reward to herself. Kita harus memiliki kendali terhadap dorongan insting yang memang secara alamiah melekat pada diri kita. Kita pun harus secara perlahan berupaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap reward dan dikendalikan oleh sistem sosial. Kita harus berupaya untuk menggantikan reward dalam sistem sosial tersebut dengan reward yang dibuat sendiri dan berada dalam kendali diri kita sendiri.
Kita harus belajar untuk menemukan reward dari setiap momen yang dijalani, menikmati dan menemukan makna dari setiap pengalaman sehingga nasib kita kemudian betul-betul berada dalam kendali kita. Kebahagiaan dan kualitas hidup kita akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam mengendalikan kesadaran kita. Selanjutnya adalah flow. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pada saat itu, kesadaran terhadap dirinya akan hilang. Waktu terasa cepat berlalu dan berlibat secara penuh dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Diperoleh 8 dimensi dari pengalaman flow. Ke-8 dimensi dari pengalaman flow itu adalah tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, kesempatan untuk melakukan sesuatu, menyatunya antara tindakan dan ketidaksadaran, terdapat perasaan untuk mengendalikan situasi, konsentrasi, hilang consciousness, dan batasan ego, adanya perasaan bahwa waktu berjalan cepat, dan terakhir apa yang dilakukannya semata untuk menyelesaikan tugas. Mengalami pengalaman flow tersebut merupakan pengalaman yang menyenangkan. Menurut Mihaly, hal itu karena pengalaman flow secara intrinsik memang menyenangkan. Mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, menyelesaikan tantangan dan kesulitan yang dihadapi, konsentrasi dan larut dalam satu tugas, merasa berkembang dan mengendalikan situasi memang pengalaman secara intrinsik menyenangkan. Bukan hanya itu, pengalaman flow pun punya dampak positif terhadap kreativitas. Pengalaman puncak produktivitas, menurunnya tingkat stres, berkembangnya bakat yang dimiliki, dan pemulihan klien dan psikoterapi. Nah, selanjutnya berikut adalah data yang menunjukkan kontribusi dari berbagai upaya untuk mengatasi entropi terhadap flow, low terhadap flow, high challenge and high skill, relax, low challenge and high skill, apati, low challenge and low skill, dan kecemasan, high challenge and low skill yang dikutip Mihaly dari Bitwell. Untuk games and sport itu flow-nya 44, relax-nya 16, apati-nya 16, dan anxiety-nya 24. Selanjutnya bisa dilihat dari tabel berikut. Flow berbeda dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak mungkin terjadi dalam keadaan flow. Menurut Mihaly, orang yang dalam kondisi flow lebih bagus pada tugas-tugas yang dihadapinya, sedangkan orang yang dalam kondisi bahagia lebih fokus pada dirinya sendiri. Nah, untuk daftar pustakanya kita bisa melihat dari sini. Kita menggunakan Rahman Agus Abdul 2009, Sejarah Psikologi dari Klasik hingga Modern, Raja Grafindo Persada. Cukup sekian yang bisa kami paparkan mengenai materi psikologi budaya dan psikologi positif. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup presentasi kali ini dengan basmalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.